Kemudian saya dipukul, saya ditampar, diperlakukan secara tidak manusiawi hanya karena saya pindah agama. Saya dijebak, saya dimasukkan ke ruangan, saya dikunci di situ. Saya disuruh maju ke depan, lalu saya dipaksa oleh pemuka agamanya mengakui bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Awalnya saya tidak mau, dan saya di situ mengaku kalau saya itu Islam. Lalu rambut saya dijambak dan dipaksa terus kalau mengakui Nabi Isa itu Tuhan. Akhirnya saya mengakui karena dijambaknya itu sakit banget. Untuk mama sama papa, tidak ada saya yang minta berupa harta atau apapun. Saya hanya minta, terimalah saya sebagai orang muslim. Saya minta juga, hindarilah dogma atau doktrin stigma negatif tentang Islam. Karena kalian belum tahu sebenarnya Islam itu sangat indah dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Sebelumnya bagi saya dan adik saya, agama Islam itu sudah tidak asing lagi. Walaupun kami dididik, dibesarkan, dan dilahirkan di keluarga non-muslim. Karena tempat ibadah umat muslim pun itu sangat berdekatan dengan rumah kami. Sehingga ketika kami melihat orang melaksanakan ibadah sholat, mendengarkan lantunan azan, murotal Al-Quran, orang-orang pergi pengajian, itu merupakan tontonan sehari-hari bagi kami. Namun saat itu mungkin Allah masih menutup hati kami. Sampai suatu ketika Allah mengubah hidup saya. Itu ketika saya kuliah, saya mengalami suatu masa yang sangat terpuruk, yang sebelumnya saya belum pernah merasakan hal itu. Saat itu kuliah saya hancur, hubungan antara orang tua itu sudah tidak akur lagi, tidak harmonis, sehingga menimbulkan rasa seperti putus asa. Mulai dari putus asa, kehampaan, kosong gitu. Jadi kayak udah nggak punya tujuan hidup di situ. Faktor terbesarnya adalah dari kecil saya udah melihat keluarga saya seperti sudah tidak harmonis, betul. Jadi faktor keluarga lah ya. Iya, betul. Jadi orang tua tidak harmonis membuat seperti hampa gitu ya, iya, di lingkungan keluarga itu. Terus setelah itu mulai memuncak rasa ketidaktenangan itu sampai berharap akan ada suatu jawaban. Akhirnya Allah menjawab ketidaktenangan saya itu ketika saya bangun dari tidur saya membuka mata, pertama kali suara yang saya dengar adalah azan subuh. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan untuk pertama kalinya hati saya sangat bergetar ketika mendengar suara azan. Padahal sebelum-sebelumnya saya ratusan kali itu selalu mendengarkan azan. Tapi hati saya masih biasa saja di situ. Jadi, Pak, ini menarik. Bangun tidur. Iya, betul. Begitu buka mata, yang terdengar pertama kali suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, betul. Terus rasanya ada getaran gitu dalam hati. Iya. Padahal tadi cerita sebelumnya itu sudah biasa ratusan kali mendengarkan azan tapi tidak ada getaran apa-apa. Iya. Tapi hari itu kok luar biasa begitu. Iya. Nah, apa yang dirasakan setelah itu? Saat itu seperti ada jawaban dari ketidaktenangan saya itu. Suara azan itu membuat hati saya benar-benar bertanya-tanya gitu. Jadi kayak Tenang gitu. Kayak ini tuh apa sih gitu, kayak membuat saya lebih dalam untuk mencari lagi gitu. Nah, terus keesokan harinya ternyata ketika saya bangun dari tidur itu kejadian terulang lagi. yang dengar azan itu tadi? Iya, betul. Sehingga itu udah seperti hati memantapkan ini sepertinya jawaban dari Allah gitu. Subhanallah. Setelah itu siang harinya saya langsung membeli ke toko buku itu buku tuntunan sholat. Iya. Lalu saya lihat tata cara wudhu dan sebagainya. Saya mulai ingin praktek itu, cuman saya kan masih bingung. Saya harus gimana ini? Nggak mungkin saya harus ke masjid. Jadi kalau wudhu itu saya belajar di rumah sendiri. Jadi sebelum syahadat, ya sudah beli buku dulu, Iya. tuntunan sholat. Iya. Jadi langsung pengen belajar wudhu bagaimana, Iya. sholat bagaimana, padahal belum masuk Islam. Belum. Subhanallah. Apa yang mendorong itu? Karena dari suara azan itu, jadi itu seperti yang memanggil hati saya itu untuk
segera ke masjid, kira-kira Iya, betul. begitu. Karena saya belum sah untuk masuk ke masjid, maka saya lihat dulu di buku itu persyaratannya itu bagaimana sebelum masuk masjid. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan lagi? Setelah itu saya sharing sama adik saya ceritakan pengalaman saya. Ternyata adik saya selama ini juga memendam rasa ingin pindah keyakinan. Subhanallah. Iya, gimana Amel? Ya, Ceritanya betul, nih. Pak. Karena awalnya memang saya kurang nyaman dengan agama saya yang sebelumnya. Saya bingung dengan pengajaran di agama saya yang sebelumnya, dan saya juga bingung tentang posisi ketuhanan di agama saya yang sebelumnya. Artinya Amel ternyata sudah lebih dulu Iya. ya memendam ketidaknyamanan di dalam agama sebelumnya, Iya. tapi tidak pernah ngomong. Ya, karena saya takut. Ya, di saat kakaknya ya sudah mengalami satu dorongan ingin masuk agama Islam, lalu curhat sama Amel, ternyata Amel juga punya keinginan yang sama begitu. Iya. Subhanallah. Ini jarang-jarang pemirsa kakak beradik kompak memutuskan untuk pindah agama menjadi muslim. Ini sebuah hidayah yang luar biasa. Semakin penasaran kita ingin menggali lebih jauh lagi tentang pengalaman mereka berdua ini. Setelah itu kami memutuskan untuk bertemu salah satu tokoh agama Islam, khususnya Di Bandung itu? Iya, khususnya kami ingin bertanya lebih dalam lagi tentang perbandingan agama Islam dengan keyakinan kami yang sebelumnya, Iya. untuk memantapkan. Setelah itu kami memutuskan untuk benar-benar harus pindah agama keesokan harinya. Poin pentingnya adalah Nabi Isa. Ternyata Islam selama ini mengimani Nabi Isa. Yang di agama kami sebelumnya itu beda. Dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan. Jadi maksudnya kok lebih logik gitu Islam itu. Subhanallah. Ya memang Zahra dan Amel, bahwa di dalam agama Islam ini agama kita, agama yang paling sempurna. Kenapa? Karena semua nabi-nabi yang terdahulu wajib kita imani. Termasuk juga Nabi Isa. Artinya, kalau ada umat Islam mengingkari kerasulan, kenabian Isa alaihissalam, maka batallah iman Islamnya itu. Jadi apa yang kalian dengarkan dari Ustadz itu, penjelasannya itu sudah benar dan membuat kalian semakin mantap untuk pindah agama. Terus setelah itu apa? Langsung bersyahadat atau bagaimana? Keesokan harinya kita bersyahadat Bersyahadat di mana itu? di Masjid Bandung. Masjid Bandung. Dituntun sama Ustadz. Iya, betul. Nah, apa ada dulu briefing atau penjelasan sebelum disyahadat atau bagaimana? Sebelum syahadat kita ditanya dulu apakah ini ada unsur doktrin, unsur pemaksaan. Kami jelaskan tidak ada, ini berasal dari hati nurani kami sendiri. Iya. Setelah kami bersyahadat, kami di briefing kembali agar kami tetap istiqomah, agar tetap berpegang teguh pada keyakinan Islam yang saat ini yang kami jalani, Iya. supaya tidak murtad kembali. Setelah itu, setelah syahadat di briefing, akhirnya kami pulang ke rumah. Kami masih belum berani untuk menjelaskan, memberanikan diri, mengakui kami sudah masuk Islam Kepada orang tua. kepada orang tua. Jadi seakan-akan di rumah masih belum terjadi apa-apa. Nah, terus? Sampai saatnya ada hari raya besar agama keyakinan kami yang sebelumnya. Di situ saya melarikan diri karena memang sudah tidak ingin berada di zona itu lagi, sehingga menimbulkan suatu kecurigaan Dari orang tua. dari orang tua saya. Sampai suatu ketika kakak saya menemukan di tas saya ada mukena, dan di situ terjadi suatu masalah yang sangat besar antara saya dengan orang tua. Di situ kita benar-benar marah, emosi gitu. Sampai keesokan harinya tiba-tiba orang tua saya mendatangkan 2 laki-laki. Itu saya tidak mengenal. Lalu tiba-tiba datang juga mobil 2 parkir di depan rumah saya. Itu saya juga ini bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Saya disergap oleh saudara saya. Kemudian saya dipukul, saya ditampar, diperlakukan secara tidak manusiawi hanya karena saya pindah agama. Saya tidak diberi waktu untuk menjelaskan kenapa saya masuk Islam. Saat itu pun orang tua saya masih berdiam. Mereka tidak membela saya. Mereka tidak memberi space untuk
sudahlah berikan sedikit dia untuk berbicara. Saya dijebak di situ, akhirnya saya dibawa ke tempat rumah pemulihan orang depresi. Ternyata mereka mengklaim bahwa saya itu gila, saya depresi. Dianggap depresi Iya gitu. betul. Nah. Saya dijebak, saya dimasukkan ke ruangan, saya dikunci di situ. Saya teriak-teriak, saya panggil orang tua saya masih punya masa depan, bukan di sini tempat saya. Saya bilang, saya pindah agama, itu bukan pelarian saya karena saya kemarin sempat putus kuliah. Tapi ternyata orang tua saya terbawa doktrin, gitu. Jadi lebih percaya saudara-saudara saya yang mendoktrin bahwa Islam itu sangat buruk. Sampai akhirnya saya 2 minggu berada di rumah pemulihan itu. Saat kakak saya disergap, saya nggak dikasih tahu sama sekali keadaan kakak saya di mana. Seminggu itu saya diinterogasi, tapi saya nggak mau ngasih tahu karena saya takut. Lalu akhirnya saya dibawa ke tempat ibadah agama saya yang sebelumnya. Saya disuruh maju ke depan. Lalu saya dipaksa oleh pemuka agamanya mengakui bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Awalnya saya tidak mau, dan saya di situ mengaku kalau saya itu Islam. Lalu rambut saya dijambak dan dipaksa terus kalau mengakui Nabi Isa itu Tuhan. Akhirnya saya mengakui karena dijambaknya itu sakit banget. Terus dia memaksa saya untuk meminum anggur. Lalu saya dipaksa lagi untuk mengakui Nabi Isa itu Tuhan. Lalu saya tidak mau dan akhirnya saya dipukul berapa kali sama pemuka agama. Masya Allah. Itu luar biasa ya. Cobaan yang kalian alami setelah masuk agama Islam itu. Tapi bagaimana kemudian bisa keluar dari tempat rehab tadi? Karena dianggap Zahra ini seperti orang yang depresi, barangkali perlu disembuhkan. Alhamdulillah Allah membuat batin ibu saya itu tidak tenang ketika saya ada di tempat rehab. Sampai akhirnya ibu saya meminta pemilik yayasan itu supaya mempertemukan dengan saya. Dan memang benar ketika ibu saya itu melihat saya itu saya lusuh, saya tidak dirawat, benar-benar bukan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk. Akhirnya saya di situ asma saya kambuh, dilarikan ke rumah sakit untuk diinfus, diberi oksigen. Dari situ saya udah punya trik untuk kabur secepatnya bersama adik saya. Masya Allah. Pemirsa, Anda batibi rahimakumullah, sangat mengharukan perjalanan hidup mereka berdua ini. Setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masuk agama Islam, spontan mereka mendapatkan ujian iman. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, kalian berdua bisa memperhatikan ayat ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku kami telah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah keharusan setiap orang yang mengaku-ngaku telah beriman kepada Allah, telah masuk agama Islam ini, maka yang bersangkutan harus bersiap-siap menghadapi ujian iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang beriman pasti diuji, bukan hanya kalian yang berdua. Allah mengatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina shadaku wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji orang-orang yang beriman sebelum kamu, supaya Allah tahu siapa yang benar-benar beriman kepada Allah secara istiqamah dan siapa yang dusta. Ada kalanya cobaan itu datang, ya, dari lingkungan keluarga itu sendiri. Memang pada umumnya pemirsa dan juga Zahra dan Amel hampir, ya, boleh dikatakan 90% lebih tidak ada keluarga atau orang tua yang bisa menerima anaknya pindah agama ke agama yang lain. Pasti mereka marah dengan segala konsekuensinya, ya bisa diusir,
bahkan bisa mengalami seperti yang kalian rasakan, bisa diputus dari pekerjaannya. Tapi saya ingin katakan kepada kalian, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, apalagi sampai dendam kepada keluarga. Itu tidak boleh, ya. Ini anggap sebagai cobaan hidup yang cash Allah berikan kepada kalian berdua, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji, benar enggak kalian berdua ini masuk Islam? Siap enggak kalian masuk agama Islam dengan segala konsekuensinya? Jadi sebenarnya itu Allah yang menggerakkan itu semua dalam rangka untuk menguji keimanan kalian berdua. Jadi saran saya, ya, ini adalah hal yang biasa saja, tidak perlu marah, apalagi sampai dendam sama orang tua, tidak boleh. Dalam Islam kalian tetap wajib berbakti, ya. Ya, mereka tidak paham. Seandainya mereka paham Islam itu agama yang benar, pasti mereka akan mendukung kalian berdua, betul? Betul. Nah, itulah tugas kalian nanti, belajar di pesantren ini, ya, mempelajari semua seluk-beluk agama Islam ini. Kemudian setelah kalian pelajari, kalian amalkan, kalian praktekkan dan buktikan dari akhlak kalian, ya, bahwa diperlukan sekarang uswatun hasanah, keteladanan, contoh yang baik daripada kalian sebagai anak-anaknya, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti suatu saat, ya, usahakan silaturahim, tidak usah takut, ya, tidak usah takut. Mungkin saat itu biasalah orang tua kan kecewa, ya, sampai memanggil orang, dibawa ke rehab, orang-orang yang depresi, ya, dan lain sebagainya. Anggap ini adalah bagian daripada cobaan iman. Nah, terus setelah itu kalian pergi kemana? Setelah itu kita sebenarnya dilarikan dulu ke ruko, bukan ke rumah. Di situ kita dijaga juga, nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi alhamdulillah sama Allah kita dipermudah bisa kabur berdua. Akhirnya kita melarikan diri ke DKM Masjid Bandung. Nah, terus bagaimana kalian bisa sampai ke pesantren An-Naba ini? Kita transit ke pesantren dulu, Ya, di Bandung. Di Bandung, kemudian di Sentul. Akhirnya banyak yang merekomendasi ke sini. Iya, karena ini memang pesantren khusus mu'alaf, ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Terus sekarang sudah beberapa bulan kalian masuk agama Islam dan sudah juga belajar Al-Quran. Sekarang udah bisa baca Al-Quran, kan? Alhamdulillah. Nah, terakhir, pemirsa juga ingin tahu apa kesan-kesan kalian berdua di dalam agama Islam ini. Kesan saya pertama kali ketika masuk Islam itu tali persaudaraan di umat Islam itu sangatlah kuat. Dari yang kita tidak kenal bisa menjadi sangat seperti saudara kandung, seperti keluarga kandung. Terus apa lagi? Terus di Islam saya benar-benar menemukan tujuan hidup saya. Saat itu saya benar-benar menjadi wawasannya luas, hati saya menjadi lebih tenang, lebih damai, dan saya lebih berpikir hidup ini bukan hanya untuk di dunia. Subhanallah. Kalau Amel, bagaimana kesannya dalam Islam? Kesan saya sudah masuk Islam ini, apa yang saya cari selama ini saya sudah mendapatkan. Subhanallah. Berupa ketenangan, Iya. kebahagiaan. Ya, semua. Subhanallah. Pesan saya untuk umat Islam yang pertama, bersyukurlah kalian sudah terlahir sebagai umat muslim. Jangan pernah sia-siakan hidayah itu. Kemudian berjuang dan berdakwahlah bahwa tiada yang benar selain agama Islam. Allahu Akbar. Kemudian rangkul para mu'alaf, lindungi kami sebagai mu'alaf. Subhanallah. Pesan kepada keluarga, yang pertama, untuk mama sama papa, saya mohon maaf untuk selama ini masih belum bisa memberikan yang terbaik. Mungkin waktu itu hidup saya hancur, cuman ketika saya masuk Islam, saya lebih berpikir untuk memperbaiki hidup saya. Saya menjadi lebih sayang. Saya ingin keluarga saya bersatu kembali. Tidak ada saya yang minta berupa harta atau apapun. Saya hanya minta, terimalah saya sebagai orang muslim. Terimalah ketenangan yang sudah saya dapatkan. Beri kesempatan saya menunjukkan ketika saya masuk Islam, saya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya minta juga
hindarilah dogma atau doktrin stigma negatif tentang Islam, karena kalian belum tahu sebenarnya Islam itu sangat indah dan damai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, luar biasa ya. Saya sampai tidak sanggup lagi menahan air mata ini. Dalam sekali pesan yang disampaikan oleh Zahra kepada umat Islam dan juga kepada keluarga. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.